Tahun lalu banjir tenggelamkan sawah, banjir deras hanyutkan tanaman. Kini awan belalang gelapkan langit. Habisi semua tunas yang terlihat. Ibu selalu bilang, tangkap 100 belalang, makan malam dapat kuah tambah. Gerombolan ini, lebat melebihi bintang. Ayah bilang, banjir lalu belalang tiap tahun. Surga tentukan nasib kita. Panen habis tak bersisa. Tahun depan kemarau retakan tanah, debu cekik panenan. Kakak perempuan, boleh sui-sui main denganmu, anak sialan tuan tanah. Dia ramal kemarau tahun depan. Mulut sialnya hancurkan kita. Pergi kau pembawa sial. Pertanda buruk pembunuh ibunya. Ayahmu pun menjauhimu. Sui-sui bukan kutukan. Aku hanya ingin orang-orang menyimpan air sejak Kau kesialan berjalan, anak sial tak beribu. Sudah kubicarakan. Tidur di kandang domba. Kau dari mana saja? Domba-domba mat, sui-sui takut. Tuan, gadis terkutuk ini mengutuk ibunya sendiri. Kini dia bahkan bikin ternak kita mati. Yezu Malanku. Bayi baru lahir, tak bisa minum susu. Kau. Ayah. Adik laki-laki ini bukan anak kandung. Makhluk Yusuk. 2 tahun lalu, kau ramalkan akan ada banjir. Puluhan orang tenggelam. Di desa kita. Tahun lalu. Kau ramal wabah belalang. Keluarga liang kami kehilangan seluruh panen. Kini kau berani. Fitnah yet. Kuhajar kau sampai mati. Ayah, jangan pukul sui-sui. Ibu, aku sangat merindukan. Bendahara, ambil cambuknya. Ular Castle, rasa sakit akan membersihkan. Kau sampah. Belum kupukul sudah. Berhenti berpura-pura. Kuhajar kau sampai mati. Kumohon jangan. Mengapa siksa anak ini? Dia belum 5 tahun. Dia yatim dan lemah. Daripada kasihan pada kutukan ini, lebih baik urusanmu sendiri. Tahun-tahun lalu, dasar terkutuk, kau bunuh ibumu sendiri. Kuhabiskan banyak uang untuk menjadikanmu istri sah. Kuharap kau bisa memberikanku pewaris keluarga. Tapi apa hasilnya? Tak sadapan. Anak kau berikan. Kau tak berguna, bendahara. Bawa pergi dia, dan buang jauh-jauh, sayap. Jangan. Lepaskan aku. Bebaskan aku. Sui-sui. Ayah, kenapa ayah tak percaya? Kakak bukan pewaris sejak Dasar. Ambil jarum. Cehit mulut, gadis kurang ajar ini. Sui-sui malang terlahir terketuk. Ditinggal ibu sejak usia 2. Sejak bisa berbicara, warga sebut dia pembawa sial. Tapi aku yakin, dia anak berkat. Ibu tiada. Aku sangat merindukannya. Bibi Shu, bolehkah kau peluk aku? Aku bukan ibumu. Mengapa harus memelukmu? Lebih baik aku mati daripada lihat wajah liang. Dia bukan pembawa sial, melainkan bintang keberuntungan. Tak apa Bibi Shu. Aku di sini bersamamu. Bib, kau takkan mati. Meisuk. Dasar perempuan.
Tak mau memenuhi kewajiban. Mau jadi janda suci? Baiklah. Lapar saja kau. Kilyarkan aku. Bebaskan aku. Lepaskan. Bib, makanlah ini. Kau beri rotamu. Lalu kau makan apa? Ayah tak akan membiarkanku kelaparan. Tidak. Tuan Liang. Kau mau membunuhnya? Dia cuma Painarik Petaka Terketak. Orang lain menolaknya. Begitu juga aku. Kematiannya akan membawa berkah bagi keluarga. Jika kau tak mau, aku yang akan jaga. Bibi. Kau kuma, ibu tirinya. Keluarga tiri pun tetap keluar. Lebih baik bersamaku daripada mati di tangan kalian. Sui. Maukah kau? Mau pergi bersamaku? Sui. Maukah kau ikut Ibu Shun? Tinggalkan rumah kijama ini. Takkan kembali lagi. Sui bersedia. Mulai sekarang, aku ibumu. Panggil aku Mama. Mama, Yuliang. Mulai hari ini, aku, Shenyang, dan Sui, dan keluarga Liangmu tidak terhubung lagi. Kau sungguh bodoh. Cepat atau lambat, mulut kegaka ini akan mengutukmu mati. Sui-suiku bintang keberuntungan. Tapi kau, orang jahat, telah berbuat banyak kejahatan. Seharusnya menerima balasan. Kau. Pergi. Tuan, jangan khawatir. Mereka berdua tak punya uang. Dalam 3 hari, akan mati kelaparan di hutan. Sampah macam apa ini? karena Sui sudah pergi. Aku tak peduli nasib keluarga Liang. Tuan, kabar buruk. Gudang padi diserang tikus. Semua biji-bijian olah tikus. Habis dimakan. APA, ini. Tuan, kabar buruk. Kuda Delman kabar. Semua uang di peti perak. Pasti ini, gara-gara pembawa sial. Dia mengutukku. Pengurus. Basmi tikus-tikus itu. Baik. Kau, kejar kudanya. Baik. Kau juga pergi. Cepat. Sui. Meskipun saat ini, aku tidak punya uang. Tapi aku takkan pernah membiarkanmu menderita kesusahan. Lihatlah Shunia. Bukankah dia sudah diusir? Kenapa dia bersama pembawa sial itu? Pertama kali melihat istri kedua diusir. Dan masih bersama anak istri pertama. Ya, belum pernah lihat orang sebodoh itu. Ya, benar sekali. Apakah Mama akan dan tidak menginginkanku? Minggir. Kuda ketakutan. Lari. Jangan berani sakiti Mama. Ayo pergi, ayo. Sui, kamu mempertaruhkan nyawamu tadi. Aku tak mau kamu terluka. Ibu satu-satunya orang di dunia ini yang menyukai. Pelukan ibu sungguh hangat. Anak bodoh. Jangan pernah lagi berdiri di depan ibu. Kamu segalanya bagiku. Di kemudian hari, aku akan anggap kau anakku sendiri. Mulai sekarang, meski harus mengemis, ibu takkan biarkanmu kelaparan. Ibu, lihat. Jangan berani-berani sakiti ibu. Kantong uang ini.
Pasti jatuh dari kereta kuda. Tidak. Kita harus mengembalikannya. Ibu, ini kereta kuda keluarga Liang. Karena milik keluarga Liang. Kita tak perlu kembalikan. Sui, kau bintang keberuntungan ibu. Ayo ibu ajakmu pulang. Ibu. Aku kembali. Shanyong. Kenapa pulang? Pergi sekarang. Ayahmu tahu kau diusir. Pergi sana. Berani-beraninya kembali. Anak perempuan sudah menikah diusir. Kau buat muka tua ini di mana harus kubuang? Ayah. Sekarang tahun paceklik. Aku sendirian dengan anakku. Tak ada tempat lain. Aku punya sedikit uang untuk menghormatimu. Anak. Dapat dari mana anak ini? Dia anak keluarga Liang, pembawa sial. Bencana. Shanyang. Kenapa kau bawa pulang anak istri pertama? Keluarga Liang kaya itu? Tahukah kau? Dia itu. Kuhajar kau sampai mati. Tidak. Kubunuh kau, Makla Kessel. Jangan. Jangan sentuh putriku. Ini keterlaluan. Orang tak tahu malu. Segera singkirkan pembawa sial, Hilliard. Kalau kau tak pergi, aku akan pergi. Shanyang. Bukankah kau dan Hilai diam-diam berjanji cinta? Pergilah temui. Mungkin masih ada cara untuk hidup. Mama. Mama, jangan menangis. Ayo walau kita sendirian. Kita masih bisa bertahan. Ibu, siapa Hilai? Hilai adalah pria yang kucintai di masa muda. Sun Niang. Tunggu aku berburu 10 babi hutan. Nanti aku akan melamar dengan megah. Kursi sedan megah, untuk membawamu pulang. Tuan yang terhormat. Aku sungguh mencintainya. Kedepannya, aku akan memastikan hidupnya akan baik. Ayah. Kumohon. Tolong biarkan Hilai dan aku bersama. Seberapa berharga cinta sejati? Tuan Liang menawarkan 10 tael agar Sun Niang menikah lagi. Pria miskin seperti Lupekin Mimpemo. Sekarang aku sudah wanita yang debueng. Untuk Hilai. Ku dengar dia punya 3 anak laki-laki. Dia pasti sudah menikah lagi. Kita tidak punya kesempatan lagi. Ibu, jangan sedih. Ibu, jangan sedih. Sui, ditakdirkan beruntung. Anak baik. Hari-hari ke depan akan jadi manis. Ibu. Hilai. Wanita ini mengenalnya? Dia terluka oleh beruang saat berburu. Saya membawanya ke dokter. Maksudku, akhir-akhir ini, makan saja sulit. Bagaimana mereka mampu membeli obat? Saya punya uang. Saya akan membawanya. Baiklah, Oak. Hanya saja, bagaimana saya bisa membawanya? Saya dan Sisi tidak kuat. Kami benar-benar tidak bisa menggendongnya. Tuan, apakah Anda menjual gerobak sapi ini? Anda ingin membelinya? Minimal $50. 50? 50. Tidak. 10. Tidak. Saya telah memelihara sapi ini selama 20 tahun. 8. Anak kecil, mengapa kamu terus menurunkan harganya? 5. Baiklah, 10 saja.
Aku tidak menyangka suesuku ternyata begitu pintar. Bu, ini uangnya. Ok. Bagus. TAPI. Kami tidak tahu cara mengendarai gerobak sapi ini. Tidak masalah, Anda masuk duluan. Saya akan memanggil keponakan saya untuk membantu. Terima kasih. Masuk duluan. Bu, ayo pergi. Ayo pergi, ayo pergi. Bu, lihat paman terluka parah. Begitu banyak orang di apotek. Berapa lama kita harus menunggu? Lupakan saja. Mari cari tempat lain. Bu, mungkin dalam sekejap mata semua orang akan pergi. Bagaimana bisa ada keberuntungan seperti ini? Pergi. Mengapa perutku tiba-tiba sakit? Saya harus pulang dulu. Oh tidak. Saya tiba-tiba teringat di rumah. Api perapian belum padam. Ayo cepat. Kita sudah menunggu terlalu lama. Lupakan saja, lupakan saja. Orang-orang benar-benar telah pergi semua. Sway. Apa yang dikatakan mulut kecilmu bukanlah kata-kata sial. Jelas-jelas itu kata-kata emas. Tuan, ITU. Nona muda itu tidak perlu khawatir. Anak muda ini hanya mengalami luka ringan saja. Dia baik-baik saja. Dengan istirahat dan perawatan yang tepat, dia akan pulih sepenuhnya. Terima kasih, Tuan. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona. Sun Niang. Kau Sun Niang? Ini aku. Ini anak Sun Niang dengan Liang si kaya. Sun Niang, apakah kau mengunjungi rumah orang tuamu? Paman, keluarga ibu mengusir kami tidak punya tempat tujuan. Bisakah kami tinggal bersamamu? Paman? Sway. Pamanmu sudah punya. Sekeluarga. Pulanglah bersamaku. Lihat. Hilai membawa pulang seorang wanita. Mungkinkah dia ibu baru untuk ketiga putranya? Keluarga Hidikutuk, masalah selalu mengikuti mereka. Kakak tertuanya menikah di malam pernikahannya. Tepat sekali, mereka juga keluarga termiskin. 3 anak laki-laki yang dia ambil. Yang tertua denggu. Yang kedua buta. Yang termuda bisu. Hilai sendiri, bertarung dengan binatang setiap hari. Pasti akan mati muda. Sungguh gila. Anak yang manis sekali, betapa berharga. Seandainya aku punya anak perempuan seperti dia, sungguh berkah. Baru beberapa tahun. 3 putra sudah? Pasti dia dekat dengan almarhum istrinya. Sun Niang. Mulai sekarang, tinggallah di rumahku. Aku akan merawat kalian berdua. Sun Niang menderita di bawah Liang si kaya. Aku bersumpah melindungi mereka nyawaku. Pindah. Dasar bocah bisu. Hilai takut padaku. Karena kau, dia tidak akan menikahiku. Ini salahmu. Akan kubunuh kau. Hei Mu. Anak malang itu. Beraninya kau wanita melakukan kekerasan pada anak seperti ini? Liu Jinfeng. Kenapa kau menyakitinya? Lai. Aku tidak menyakitinya. Kau hanya lapar dan
Kakak. Tante ini, tadi dia mukul kamu? Orang bisu akan menderita dalam diam. Sui-sui. Kakakmu tidak bisa bicara. Bicara sesuatu. Papa, dia memukulku, sakit sekali. Hei Mu. Kamu bisa bicara sekarang. Hei Mu. Sekarang kamu bisa bicara. Aku bisa bicara. Ayah. Gadis kecil inilah, dia membuatku bicara. Dan aku bisa bicara. Ayo. Sui-sui. Kamu benar-benar pembawa keberuntungan. Hei Mu. Sui-sui sekarang saudaramu. Lai. Dari mana kau dapat pengemis kecil ini? 3 anak laki-laki tak cukup, dan kau mau tambah beban lagi? Dia bukan pengemis, dia putriku. Dari mana datangnya siluman rubah ini? Berani sekali bikin masalah di sini, aku. Sun Niang lah yang kucinta. Liu Jinfeng. Kejadian hari ini, kau berutang penjelasan padaku. Kenapa kau pukul Hemu begitu keras? Dia sebenarnya, di depan istrinya, bilang aku kekasihnya. Hilai. Kau bawa pulang wanita murahan. Aku Lu Jinfeng, bekerja seperti badak bertahan-tahan. Inikah balasannya? Anak muda, tidak ada lagi yang ingin kau ucapkan? Hei Mu. Ayo, beritahu ayah. Ayah. Bibi kesal ayah tak menikahinya. Jadi dia melampiaskannya pada. Dia tak hanya memukul, dia sering bully kakak sulung kedua. Himo. Apa yang kau bisikin ke Aimo? Di mana He Jing dan He Huo? Aku kirim mereka ke gunung mencari. Itu konyol sekali. He Jing polos, He Huo buta. Kau malah kirim mereka ke gunung. Bibi jahat jelas ingin membunuh mereka. Apa yang kalian orang luar gumamkan? Bohong. Aku Lu Jinfeng, bekerja siang malam, mengurus kalian 4 pri. Aku berharap bisa mengeluarkan hatiku untuk bagaimana mungkin aku mencelakai anak-anak? Lepaskan. Aku akan mencari mereka. Ayah. Aku ikut denganmu. Baik. Sun Niang, Sui-sui. Kau bisa tinggal di sini. Mulai sekarang, ini rumahmu. Liu Jinfeng. Aku akan biarkan kejadian ini. Tapi jika kau lakukan ini lagi, aku tak akan mengampunimu. Ayo pergi. Hebat sekali. Akhirnya kita punya rumah. Sui-sui. Ibu bersumpah takkan jadi selai. Kita akan tinggal di rumah Paman Hilai beberapa hari. Setelah ibu menemukan cara hidup, aku akan membawamu pergi. Pengemis kecil ini memperlakukan aku seperti istri Hilai. Baiklah, sayang kecilku. Kau ternyata punya akal. Kau tahu aku tak punya toleransi. Karena kau sudah masuk rumahku. Kau harus ikuti aturan sebagai nyonya di sini. Apa yang kau lakukan? Apa maumu? Makanan kita habis. Kalian berdua pergi cari sayuran liar. Kenapa bukan kamu? Kalian kan orang asing. Masa keluarga kami memberi makan kalian gratis? Jangan harap. Sui-sui. Ayo. Di masa susah ini, tak bisa beli makanan. Menggali sayuran liar, itulah yang penting. Malam ini, Mama akan bikin kue. Oak? Kue sayuran liar? Sui-sui mau dong. Jangan kembali. Tampa 2 Keranjang penuh. Dasar lisik. Dasar beban. Kalau naik gunung, aku khawatir kamu jadi santapan beruang. Tukar dengan makanan. 1. Rumput embun langit jernih. Untuk 10 karung gandum. 10 karung gandum. Apa itu rumput embun langit jernih? Saya pedagang kekaisaran. Mencari ramuan langka untuk istana. Rumput embun langit jernih ini Adalah raja ramuan. dapat memperpanjang umur. Lihatlah, semuanya. Pernah lihat rumput begini? Ramuan ilahi ini, kita rakyat biasa, sulit menemukannya, belum pernah lihat. Memang, ayo gali sayuran liar. Ayo.
Rumput embun langit jernih. Sudah jalan lama. Langit mulai gelap. Belum ada sayuran. Rumput embun langit jernih. Di mana kamu? Sway. Alam liar yang sepi ini. Tak ada rumput. Apalagi ramuan langka itu. Jangan pikirkan. Di sini. Istirahat di bawah pohon. Mama, aku cari di tempat lain. Rumput embun langit jernih. Di mana kamu? Kalau kutemukan rumput ini, bisa kutukar dengan ganda. Nanti Sui-Sui bisa punya bakpao putih lembut. Buah kecil, jangan lari. Buah kecil, dapat kamu. Apa yang bersinar itu? Mama. Sway, ada APA? Mama, lihat. Rumput-rumput ini seperti potretnya, persis sama. Ini. Rumput Qing Xiao Bailu. 1 batang setara 10 karung beras. Di sini banyak sekali. Berapa karung bisa kita dapat? 3 anak hilai. Semua berkebutuhan khusus. Tanaman obat ajaib ini bisa menyembuhkan mereka. Sui-Sui pasti ingin makan bakpao lembut dan hangat. Ini balas budi pada hilai yang menampung kita. Aku ingin tahu. Apakah hilai menemukan He Jing, He Huo? Kakak-kakak, He Jing, kakak-kakak, He Huo, kakak-kakak, He Jing, He Huo. kakak-kakak. Ayah, kami di sini, kami di sini. Kakak tertua. Ayo pergi, ayah sedang datang. Ayo pergi, aku tidak mau pergi. Yang lain punya adik perempuan, aku juga ingin punya. Yang lain punya ibu, aku juga ingin punya. He Jing, He Huo. Kakak-kakak, IMU, kau bisa bicara? Iya, kakak, abang, ini kakak Sui-Sui, dia menyelamatkan suara. He Jing, dengar. Kalian bertiga, sekarang punya adik perempuan. Tunggu di rumah saja. Ayo berangkat, pulang yuk. Kalian punya adik sekarang. Pelankan. Hidengar. Hilai bawa pulang perempuan. Jin Feng. Jangan sampai ia curi hilai. Jika kau masih ingin menikahi iparmu, kau harus cepat usir si jelmaan rubah itu. Benar, jangan khawatir. Mereka tak akan kembali. Pasti ulah Jin Feng. Kami kembali. Kami dapat 2 keranjang penuh. Cepat sekali. Ini bukan rumput liar. Ini apa? Astaga. Ini rumput King Xiao Bilu. 1 tanaman, senilai 10 karung beras. Dari mana dapat tanaman ini? Pasti kalian mencurinya. Omong kosong. Aku dan ibu yang memetik. Jangan tanya-tanya. Sui-Sui. Ini akan kita tukar dengan beras. Sisa tanaman obat untuk kakak-kakakmu sebagai obat. Berhenti. Sararan. Akhirnya ada makanan. Jangan ambil. Ini untuk kakak-kakak. Dasar anak ini. Berani-beraninya kau mendorongku? Ibu. Dasar pencuri kecil. Hari ini, akan kuajarimu pelajaran. Tunggu saja. Jangan sakiti ibu. Ayah.
Apa cahaya kuning itu menyinari dari rumah kita? Kia, sesuatu yang buruk terjadi di rumah. Aku baru dengar. Ada tangisan anak menjerit di rumahmu. Apa mungkin perampok? Jeritan. Oh tidak. Sun Niang dan Sui Sui. Kalian, pulanglah bersamaku sekarang. Baiklah. Jaga aku. Ada apa di sini, Jin Feng? Kenapa kau batu darah? Ini semua salah pembawa sial. Satu ucapan darinya membawa kehancuran bagi kita. Benar sekali. Lidahnya yang terkutuk hampir mengambil nyawa kita. Benar. Sui-suiku bukan pembawa sial. Ibu, kau berdarah. Ibu, Sui-sui. Berhenti menangis, dasar kutukan kecil. Bencana tak berujung ini. Semua karena nasib burukmu. Tetangga, kita tidak bisa memelihara gadis itu. Lepaskan dia. Sui-sui. ibu, Diam. Sui-sui. Ibu. Sui-sui. ibu. Ibu, paman, Sui Sui tidak takut. Paman di sini. Kamu baik-baik saja? Hilai. Ibu dan anak ini aneh dan membawa sial. Gadis ini mengutukku. Dia pantas mati menjarakan. jelas-jelas kamu yang pertama kali menggertak ibu dan menuduh ibuku mencuri. Sun Niang. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hilai. Rumput embun giok langit jernih. Kami sungguh tidak mencurinya. Sui-sui yang menemukannya. Dia pembawa keberuntungan, bukan pembawa sial. Omong kosong. Di alam liar, bagaimana bisa tumbuh? Ramuan ajaib semacam ini pasti dicuri. Kami di sini puluhan tahun. Tak pernah lihat rumput ini. Bagaimana bisa saat ibu dan anak datang muncul sekarang? Kalian tidak percaya? Maka Sui-sui akan buktikan. Bagaimana kamu buktikan? Kakek surga, mereka semua tidak percaya pada. Tolong bantu aku sekali lagi. Lihat. Apa ini ucapan anak normal? Meminta pertolongan surga? Sekarang ini, surga sudah lama buta. Sui-sui. Tuanku, aku Suis. Semoga berkah bertahan 10.000 tahun. Jangan lari. Untuk apa lari? Cepat, bantu aku singkirkan anak sial ini dan ibunya. Ibu, Kalian dua pengganggu. Tunggu dipukuli sampai mati. ibu. Sui-sui baru saja membuktikan kami tidak mencuri apapun. Warga. Sun Niang dan aku tumbuh bersama. Sifatnya murni dan baik hati. Saya percaya anaknya pasti bukan anak sial. Jika dulu aku kawin lari dengan hidup, apakah aku akan hidup? Hidup yang stabil tidak akan ada. Semua masalah keluarga Liang. Jika aku benar-benar kawin lari, aku takkan berimu Sui-sui. Anak ini, harta yang surga berikan padaku. Aku bawa Sui-sui pergi. Kalian semua, jangan ganggu Sisi. Mengganggunya? Kami tak hanya mengganggunya. Kami hajar anak sial ini sampai mati. Semuanya, serang. Kenapa kalian tidak menyerang? Untung kita tidak pergi. Ini semua rumput Qing Shao Bailu. Bergerak. 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 Di masa kelaparan hebat ini, mencari rumput liar saja sudah sulit. Saat Sui-sui kecil memanggil, begitu banyak herba abadi muncul. Sui-sui bukan anak sial. Dia jelas pembawa keberuntungan. Apa yang kau katakan? Bintang keberuntungan. Aku bintang keberuntungan. Benar. Kakak Sui-sui bintang keberuntungan.
Kalau bukan karena dia, aku masih belum bisa bicara. Kak, adik, kita harus lindungi adik kita. Kuma nenek jahat Hila. Yang bilang, Sui-Sui pembawa sial. Benar. Sui-Sui bukan pembawa sial, cuma orang buta yang salah paham. Berhenti memungut itu. Bantu usir dua pengacau ini. Dasar penggako. Minggir. Jangan ngalangin. Jangan halangi aku cat. Rampuda badi. Kau ini. Nenek buta Hila. Sui-Sui suruh kita carry. Rumput abadi buat bertahan. TAPI kau. Cuma teriak omong kosong. Kurasa kaulah pengacau. Dan pembawa sial. Jin Feng, sebaiknya kau hati-hati dengan bintang keberuntungan. Di keluarga Hi masa Indah Kian Datang, kau harus berhenti bikin masalah. Kalian semua. Simiwa Sepetlah, pedagang kekaisaran, sudah menunggu. Kita akan terlambat. Ayo pergi warga. Sepeden. Ayo cepat. Kalian anak-anak manis. Dibeli dengan rumput, segitu aja bisa? Kalian tidak mau bantu? Aku akan lakukan sendiri. Tamparan ini adalah balasan atas penghinaan terhadap Sisi. Berani kau memukulku? Akan kucabik-cabik. Jangan ganggu ibuku. Ini aneh. Kenapa aku tak bisa bergerak? Dua tamparan ini untuk memfitnah putriku Sui-Sui. Dia pembawa sial. Sun Niang masih sama, sifatnya seperti cabai kecil. Sedikit pun tidak. Pandangan Om Hi begitu lembut. Dia pasti sangat suka ibu. Sui-Sui. Ayo cari tempat lain. Sun Niang. Mau kemana? Kau bisa tinggal di sini. Hilai. Hubungan kita tidak pantas. Lagipula. Kau punya istri. Selain itu, kamu masih punya istri. Kepala Swiss terasa sangat pusing. Sui-Sui. Ada APA? Ibu, aku sangat lapar. Kita juga pergi untuk menukar makanan. Baik. Aku akan menukarnya sekarang. Kamu terluka. Istirahatlah di rumah. Aku dan Sui-Sui yang pergi. Baik. Ibu, Sui-Sui khawatir dengan luka Paman Hi. Tunggu sampai luka Paman Hilai membaik. Nanti kita bisa Lukanya sakit. Baiklah, kalau begitu, istirahatlah di dalam. Setelah lukamu sembuh, aku dan Sui-Sui akan pergi. Baik. Kalau begitu, Hejing, temani Sui-Sui untuk menukar makanan. Sui-Sui, ibu. Ayo Hijing, aku bukan ibumu. Ibu bukan ibu, ayah bukan ayah. Aku tak tahu bagaimana wanita ini, merawat Hijing, membuat anak ini bodoh. Sungguh menyedihkan. Kakak, maksudmu apa? Apakah Pam bukan ayah kandung kakak? Kami datang menukar makanan. Semua biji-bijian sudah habis. Gunungmu ada dewa. Kenapa banyak sekali rumput King Xiao Bilu? Sudah habis. Tak ada biji-bijian lagi. Wah, kepala pedagang. Tak ada biji-bijian lagi. Tuan, Juragan Dagang. Anda, putra Juragan Dagang? Hijing, bangun dulu. Tuan bengkak? Maksudmu? Pantat atau lengannya bengkak? Anak ini bodoh. Pas. Ada apa ini? Juragan Dagang kita cerdik dan pandai. Bagaimana mungkin putranya jadi bodoh? Mohon maaf. Saya keliru. 3 tahun lalu, Juragan Dagang kita kehilangan putra. Wajah pemuda ini mirip Juragan Dagang. Sama persis. Anda salah. Ayahnya adalah Hilai. Bagaimana bisa ia jadi putra juragan kekaisaran? Persis. Putra Juragan Dagang. Tidak mungkin bodoh.
Kondisi Hiji akan segera membaik. NAK. Saya lancang bicara. Ini. Ambil bekal ini. Gratis. Ambil saja. Terima kasih, Paman. Kita dapat makanan. Ayo, pulang. Ibu, di mana bibi jahat itu? Gandam, tak ada yang makan. Kau. Kamu. Kamu menumpahkan makanannya. Kita akan kelaparan. Kelaparan? Minainker, dasar bodoh tak berguna. Liu Jinfeng. Bagaimana bisa kau perlakukan dia begini? Dia anakmu sendiri. Tidak. Tidak. Ini buruk. Si kecil tersayang ini jangan sampai tahu aku bukan istri Hilai. Hari ini, akan kubereskan kau. Kau merepotkan. Liu Jinfeng. Lai, Lai. jangan salah paham padaku. Kukira kau takkan pernah berubah. Berani kau ganggu anakku lagi? Mulai sekarang, pergi dari keluarga He. ATA. Baik, Hilai. Karena ibu dan anak ini, kau tak menginginkanku lagi? Kau berjanji menjagaku. Ini tak ada hubungannya dengan Sun Niang. Kau yang kejam, mengganggu anakku. Anakmu? Hijeng, dia bahkan bukan. Dia akan selalu jadi anakku. Meskipun ketiga anak itu ditemukan, aku anggap mereka anakku sendiri. Mereka akan selalu menjadi anak Helai. Liu Jinfeng ini ternyata punya 3 anak dari Hilai. Shanie, cepat bujuk dia. Aku tak punya orang tua sejak kecil. Kakakku satu-satunya menikah ke desa Liangjia, menjadi selir orang. Jika aku tinggalkan keluarga Hi, aku tak punya tujuan. Hilai. Bagaimanapun, dia sudah lama bersama keluarga Hi. Begitu lama. Jika kau usirnya hari ini, orang luar akan bergosip tentangmu. Itu akan merusak reputasimu. Jika ada lain kali, aku tak akan mengampunimu. Shanie, jika bukan karenamu dan si kesayangan itu, Hilai dan aku sudah menikah sejak lama. Aku, Liu Jinfeng, bersumpah akan membuat sangat sengsara untuk hidup, namun terlalu terperangkap untuk mati. Kamu menumpahkan makanannya sendiri. Kamu ambil sendiri. Dasar nakal, kau menyuruhku? Sui benar. Makanan sulit didapat. Kalau tumpah, ambil sendiri. Baiklah, aku ambil. Jangan khawatir. Ini, makan lagi. Kakak kedua, mana kakak ketiga? Kenapa mereka tidak makan? Kakak ketiga sedang belajar. Kakak kedua sedang berlatih. Setelah makan, aku akan membawakannya. Anak baik. Sui Michaela. Kenapa kau tidak memanggilku? Makanan dari kakak sulung dan ibu. Lauk-lauk ini dibuat paman, bibi. Apa yang kau lakukan? Kenapa kami harus memanggilmu? Aku tidak melakukan apapun. Jadi aku tidak mau makan? Aku tetap makan. Bibi jahat, kau tidak pantas mendapat roti. Kau harus makan GJQ. Ada APA. Aku ambil roti bungkok. Jangan makan. Liu Jinfeng, kalau tidak mau kerja, ya silakan. Kok bisa makanan dibuang? Aku
pasti kelaparan sekali sampai salah lihat. Cukup. Keluar. Kamu barusan, membuli Sui Sui dan Sun Niang. Kamu tidak pantas memakan hasil temuan mereka. Baiklah, aku tidak makan. Aku akan mencari makanan di gunung. Bodoh, ngapain ketawa? Sui-Sui harus menyembuhkan kegilaan kakak laki-laki supaya dia tidak diejek lagi. Bagaimana mungkin aku makan sayuran liar dari gunung? Kakakku adalah bibi tuan tanah liang di desa Liang. Aku akan mengungsi padanya. Bukankah ini Sun Niang dan Sui Sui? Bukankah itu Sun Niang dan Sui Sui? Ibu dan anak ini dari desa Liang? Benar. Sun Niang adalah istri kedua Tuan Liang. Sui Sui adalah putri dari pernikahan pertamanya. Tapi Sun Niang telah diceraikan dan Sui Sui diusir. Beraninya mereka mencuri dari bendahara Tuan Liang. Nyonya Liu, dia yang mencari Anda. Kakak, apa yang membawamu ke sini? Aku datang untuk menengokmu. Dan sekalian, memberitahu Tuan Liang tentang ibu dan anak itu. Bendahara, panggil Tuan segera. Segera. Tuan, ada kabar tentang Sun Niang dan gadis itu, Ada? Benarkah? Di mana mereka sekarang? Kakak? Saudariku, aku datang dari jauh untuk menemui dan membawa kabar tentang Sun Niang. Bahkan belum sempat makan. Bendahara, siapkan hidangan segera. Baik, Tuan. Apakah kau benar-benar tahu di mana Sun Niang dan gadis sialan itu bersembunyi? Mereka mencuri kantong uangku seluruhnya. Mereka bersembunyi di rumah mertuaku. Aku akan segera kembali dan membawa mereka kepada. Aku akan segera kembali. Akan kubawakan untukmu. Tuan, kami sudah susah mengusirnya akhirnya. Ya. Tak perlu bawa dia ke sini. Si kecil itu, dia cukup menyeramkan. Kau hanya perlu membantuku. Ambil kembali kantong uang itu. Nanti kuberikan 1 karung gandum. 2 karung. Lejipila kita keluarga. Baik. Asal kau bisa membantuku mengambil kantong uangnya, 2 karunglah. Maken. Ini. Kakak, minum obat ini. Setelah kau habiskan, penyakitmu mungkin sembuh. Bagaimana perasaanmu? Rasanya tidak enak. Pahit. Ibu, rumput King Xiao Bilu tak berguna. Tidak menyembuhkan penyakit. Tak apa. Ibu punya uang. Besok kami akan bawa ke dokter. Dasar kau. Kau benar-benar mencuri kantong uang Tuan Liang. Kau mencurinya, kantong uang Tuan Liang. Lu Jinfeng, apa maumu? Menerobos di tengah malam, tak punya tata krama? Sedang apa kalian? Menangkap pencuri. Ibuku bukan pencuri. Uang ini kudapati bersama ibu. Seluruh warga desa Liangjia
Melihatmu di kereta, ambil kantong uang lalu pergi. Itu pencurian. Shan Niang. Tak Huzangka, kau yang terlihat baik, Barony Berbuate. Hal memalukan ini, Ini urusanku dengan Liang, bukan urusanmu. Lu Inyang Saudariku. Jadi Tuan Liang Aparku. Hari ini aku harus ambil kembali kantong uang Liang. Laporan kamu, SI Pengkuri, untuk dipenjara. Pergilah. Kami tak mencuri apapun. Jauhkan fitnah dari ibu. Dasar kurang ajar. Berani kau dorong aku. Sui-sui. Kau jahat, kau nakal pada sui-sui. Kakak, Ini, kakak, bangunlah, bangun. Kakak, kakak, bangunlah. Sui-sui, jangan menangis, kakak sudah baik. Tak, kegilaanmu sudah reda. Jangan coba-coba ganggu Bibi Xunyang. Ada apa di sini? Ayah. He Jing, dia kelihatannya tidak bodoh lagi. Hilai. Itu dia. Siapa? Dia? He Jing, Jing yang mana? Kamu beban. Kaulah bebannya. Kamu numpang hidup di keluarga Hiku. Harus bayar pakai koin tembaga. Akomodasi, 5 per hari. Makanan, 9 per hari. Pakaian, 30 per bulan. Kamu sudah bersama keluarga Hiku 1.200 hari. Totalnya, kamu berhutang pada keluarga Hiku 7.200. Bagaimana orang bodoh ini tiba-tiba bisa cerdas? Ibu, kakak laki-laki hebat. Dia pasti jenius bisnis. Juga, kau memukuli dan memarahi kami bertiga. Setiap teguran biayanya 3. Setiap pukulan biayanya 5. Kau memukuli kami tiap hari bertahun-tahun. Memarahi kami tiap hari. Utang ini bertambah besar tiap hari. Kau, Liu Jinfeng, berhutang pada keluarga Hiku sejumlah 12.000. Aku berhutang pada keluargahi. Aku berhutang pada keluargahi. Kau tidak hanya berhutang uang pada keluarga Hi. Kau juga berhutang maaf pada Bibi Xunyang. Kau berhutang pada Sui-Sui. Kau berhutang padaku. Kau berhutang pada Hi Huo. Kau berhutang pada Hi Mu. Kau berhutang pada ayahku. Kau adalah keluarga Hi, pendosa terbesar. Aku seorang pendosa. Aku seorang pendosa. Kamu selalu menggertak kami. Hei Jing, kamu sudah tidak bodoh lagi. Ya? Ayah, ini kakak Sui-Sui. Dia menepukku 3 kali. Kebingungan di kepalaku langsung hilang. Sekarang pikiranku sangat jernih. Sui-Sui, Paman, terima kasih. Terima kasih telah menyembuhkan penyakitnya. Paman, tak perlu berterima kasih ke Suis. Kakak sudah sembuh. Sui-Sui juga senang. Sui-sui. Kamu benar-benar baik, berharga ibu. Kakak sudah sembuh. Aku senang untuknya. Andai mataku bisa melihat, pasti sangat menyenangkan. Apa itu kakak kedua? Kenapa dia tidak masuk? Ayah bilang, penyakit kakak terjadi dan bisa disembuhkan. Tapi aku tak bisa melihat sejak lahir. Tak bisa bedakan siang dan malam. Aku bahkan tak tahu warna bunga atau warna pohon. Aku bahkan tak tahu wajahku sendiri. Paman, bagaimana dengan perempuan jahat ini? Seret dia ke gudang kayu. Kakak, aku bantu. Kakak, Sui-Sui juga bantu. Ayo Sun Niang. Aku sudah menahan diri lama. Benar-benar tak tahan lagi. Hilai. Apa yang kau lakukan? Sun Niang. Kamu salah paham. Ini ingin kuberikan padamu. Jepit rambut ini. Dulu saat aku masih muda. Tanda lamaran untukmu. Waktu itu, kupikir. Jika nanti, aku bisa menikahimu dengan layak. Tapi kini, Sun Niang sudah jadi istri kedua Tuan Liang. Kita tak mungkin bersatu lagi. Makna jepit rambut ini adalah tanda cinta.
Walau aku ditolak, tapi Hilai dan Liu Jinfeng sudah menikah. Liu Jinfeng menyebalkan. Tapi aku takbol Ika Camper. Yurisan Mirka. Lukamu berdarah. Biar ku tambal obat. Terimalah ini. Anggap saja sebagai kenangan yang tersisa selama bertahun-tahun. Ini di mana? Kenapa aku di gudang kayu? Dasar Hijing. Mulutnya tajam. Berani minta uang padaku. Harus kuberi pelajaran. Hilai. Cepat pakai bajumu. Nanti anak-anak masuk. Mereka pasti sudah tidur. Shan Nie. Kenapa setiap kamu datang selalu merebut pria idamanku? Kenapa keluarga ini selalu memihakmu? Aku harus singkirkan. Tunggu saja. Kak, makan bakpao. Kak, coba makan. Sui-sui. Bakpao, ini putih? Iya, Kak. Putih, itu warna apa? Putih ya putih. Sui-sui tidak bisa jelaskan. Dia buta. Untuk APA. Hijing dan Hihua. Bantu pekerjaan rumah. Kau tidak berguna. Cuma makan roti tiap hari. Kakak tidak tak berguna. Kau juga sama. Beban saja. Kak, kau menangis. Tidak. Sui-sui. Aku sudah putuskan. Aku akan latih ilmu bela diri. Untuk lindungi kamu. Lindungi seluruh keluarga. Hujan sudah reda. Kak, lihat. Ada Pelangi. Pasti indah. Tapi aku tak bisa lihat. Kakak tak bisa lihat. Tapi kau bisa dengar. Kak, Sui-sui akan nyanyikan lagu. Hujan reda, langit cerah. Pita warna-warni di langit. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7 warna berjejer rapi. Kau adalah Sui-sui. Kak, mata. Kakak kedua, apa ini? Ini satu. Kakak kedua, kini kakak bisa melihat. Kakak kedua, lepaskan. Adik Sui-sui. Aku lihat kepang rambutmu. Ada bunga, pohon, awan. Banyak warna. Kakak kedua, lepaskan Suis. Kakak kedua, matamu sangat indah. Bagai bintang di langit. Sui-sui. Mulai sekarang, aku akan latih bela diri. Takkan kubiarkan bibi usikmu. Siapa bibi kakak kedua? Bibinya Liu Jinfeng. Janda saudara laki ayah, istri saudara ayah. Jadi bibi jahat itu, bukan istri paman? Benar. Kami 3 bersaudara, diadopsi ayah. Ayah tak pernah menikah. Jadi paman dan bibi jahat, bukan suami istri? Ibu salah paham pada paman. Kakak kedua, bagaimana bibi jahat itu? Sui-sui punya firasat pertanda buruk. Master Liang, hakimi masalah ini. Master Liang. Kak. Ada APA, siapa yang ganggu? Master Liang, Shen Yang ITU galak. Dia bilang, kuno dan tak berguna. Dan akan ambil kantong uangmu. Coba hadapi itu. Shan Nie. Beraninya kau cari mati. Tak cuma kutuk aku. Tapi ambil kantong uangku. Pilayan.
Sayap Kankirta. Baik, Nyonya. Liu Jinfeng, bawa aku ke sana. Hari ini, aku akan pastikan wanita itu mati dengan mengenaskan. Sui Hihua, lihat, apa yang kamu bawa? Lihat. Hei Jing menukar tepung dengan ikan. Malam ini, kita bisa berpesta. Ayah, aku akan membersihkan. Hei Huo, kamu tidak bisa melihat, ayah. Hei Huo, kamu bisa melihat sekarang. Pasti bintang kecil kita, yang menyembuhkan mata. Benarkah? Sui-Sui tidak melakukan apa-apa. Aku hanya bernyanyi. Ayah, ciri khusus Sui-Sui. Jangan sampai tersebar. Sekarang ini, di masa paceklik ini dan dunia yang kacau. Jika orang jahat tahu, bisa membahayakan kakak. Dia benar. Kita harus melindungi Sui-Sui dan Sun Niang. Ibu bebas. Paman belum menikah. Kalau mereka menikah, Sui-Sui akan punya ayah. Ibu. Bibi jahat itu. Dia benar-benar buruk. Ada apa? Liu Jinfeng datang bersama rombongan, menerobos rumah kita, dengan mengancam, sangat menakutkan. Liu Jinfeng. Dia juga tidak kembali. He lied. Oh tidak, sesuatu yang besar terjadi. Pergi periksa pintu masuk desa. Tidak. Kamu jaga rumah dan lindungi anak-anak. Aku periksa pintu masuk desa. Tidak. Aku ikut juga. Kalau ini keluarga Liang, mereka pasti mengejarku. Kakak ketiga. Kalian berdua tetap di rumah. Lindungi adik perempuan kita. Aku bisa jaga diri sendiri. Aku bisa bantu ayah. Sui-Sui juga mau ikut. Kalau begitu, dekat dengan ayah. Di mana itu? Shen Niang. Di mana kantong uangku? Serahkan sekarang juga. Kau pukul, kutuk, aniaya. Aku dan Sui-Sui bertahun-tahun. Uang ini adalah ganti rugi untuk kami. Brengsek. Kau sudah diceraikan tuan. Berani-beraninya mengincar uang tuan? Shen Niang. Sudah kuduga kau tipe yang serakah akan harta. Lebih baik mati daripada kau mesak keluarga Liang. Benar. Tuan bijaksana. Untung tuan buang kau sejak awal. Dia sudah bebas. Tuan Liang. Hukum kerajaan kami jelas menyatakan, suami yang menceraikan istri, wajib membayar kompensasi. Kau aniaya mereka bertahun-tahun. Wajar kalau kau harus bayar. Tuan Liang, selama ini, kau sering menindas mereka, Sun Niang dan Sui-Sui. Kau siapa? Berani-beraninya ikut campur urusanku? Tuan tidak. Dia adalah kekasihku. Sun Yang direbut saat dia datang. Direbut begitu datang? Oh tuan, mungkin mereka sudah mesra lama. Malu kau, Shun Yang. Kau tak izinkan aku sentuh. Rupanya, demi pria ini, kau jaga kesusimu. Manis sekali anak ini. Hengwell. Masukkan mereka ke kandang babi. Bawa mereka berdua, tenggelamkan mereka. Siapa berani menyentuhnya? Hilai, hati-hati. Sun Niang. Hilai. Cepat, cepat, cepat. Seret orang ini ke sungai. Tenggelamkan mereka. Tuan Liang. Hilai ini adalah orang yang kusuka. Dia pasti depi Shen Yang. Tolong ampuni dia. Tuan. Mengapa tidak biarkan dia pergi, agar ia bisa jadi sandaran kakak? Kalau tidak, kakak akan butuh kita menjaganya. Ya. Hengwell. Bawa Shen Yang. Lempar dia ke sungai. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Tenggelamkan dia. Ibu, aku bilang, jangan bawa ibuku pergi. Ini si pembawa sial lagi. Anak kecil nakal, merasa bisa seenaknya saja. Aku bilang, jangan sakiti ibu.
Sui Sui, jangan ke sini. Ini berbahaya. Tidak. Tidak. Sui Sui. Tuan, saya tidak bermaksud. Sui Sui. Sui Sui. Sui Sui. Sushui Bangan. Sui Sui. Jangan ganggu ibuku. Kau anak Kessel, kenapa kau terburu-buru? Tuan, aku tidak sengaja. Aku. Tak KPA. Gadis ini tiba-tiba lari sendiri ke depan. Ini bukan salahmu. Bahkan jika gadis ini sudah mati sekalipun, di tahun kelaparan dia tetap bisa mati. Penjaga, lemparkan dia ke kandang Bobby. Tidak. Sui Sui. Lepaskan aku. Sui Sui. Lepaskan. Sui Sui Banganlah. Sushui Bangan. Sui Sui. Sui Sui adalah anakmu. Dasar pembawa sial, dia tak layak jadi anakku. Sui Sui masih bernapas. Sui Sui. Kakanda, Sui Sui ingin ibunda. Kakanda, aku tak biarkan Sui Sui kehilangan ibu. Anak buta kecil, mau apal dengan tongkat patah itu? Aku tidak buta. Erwa, hati-hati. Ini. Kau. Mataku. Tuan. Gigi emasku. Kau. Kau brengsek, berani kau sakiti keluargaku. Kau cari mati. Cepat, cepat. Ayo, ayo. Dua anak ini bertarung begitu garang. Aku tak pernah lihat anak dengan kekuatan sehebat ini. Guru Yang. Hangwaku. Minggir dari jalanku. Kalau kau tak memaksa kami datang ke sini, mana mungkin aku diintimidasi anak-anak ini. Kamu harus pergi. Cepatlah, ayo pergi. Guru Liang. Hei Huo. Hari ini kau selamatkan seluruh keluarga kami. Kau anak kecil, benar-benar jenius bela diri. Kemampuannya sangat mengagumkan. Ayah kandungnya pasti ahli bela diri. Bagaimana mungkin ia punya anak luar biasa begini? Kita semua keluarga. Wajar melindungi keluarga. Sun Niang. Sebelumnya, aku tak tahu kau mengalami kesulitan seberat ini. Mulai sekarang, kalian tetap di sampingku. Aku akan jaga kalian berdua. Tapi kau dan Liu Jinfeng masih suami istri. Bagaimana mungkin aku pergi? Ibu. Sui Sui. Kau sudah bangun. Sui Sui. Ibu tidak ditangkap. Syukurlah. Hilai. Aku bersalah. Ini semua perintah Guru Liang yang memaksaku. Karena itu aku lakukan. Hal-hal bodoh itu. Kau tak berubah. Kau akan mengganggu kami lagi. Tidak. Sungguh tidak akan. Kau tidak jujur. Aku berkata jujur. Ya, aku hanya mempermainkan. Lain kali, aku tetap akan incar Shunia dan Sui Sui dan kau Hihua. Kebuat kau babak beler, takkan kuampuni. Kenapa tadi kuucapkan isi hatiku? Bibi jahat. Akhirnya kau bicara jujur. Paman, bibi jahat benci sekali. Liu Jinfeng. Mulai sekarang, keluarga Heku tak ada tempat untukmu. Pergi. Aku kakak iparmu. Kakak ipar tertua seperti ibu. Mengapa kau usir aku? APA? Liu Jinfeng kakak ipar Hilai, bukan istrinya. Silent. Kenapa tak bisa kendalikan diri?
Jika si kecil tahu, Hilai dan aku bukan pasangan, dia akan rebut Hilai. Ya, aku kakak ipar Hilai. Ini karena aku takut kau ambil Hilai, makanya aku pura-pura jadi istrinya. Liu Jinfeng, kau tak tahu malu. Pergi. Hilai, bukan itu maksudku. Itu bukan perasaanku yang sesungguhnya. Hilai. Sun Niang. Soal aku dan Liu Jinfeng, kami tak punya hubungan. Saat kakakku menikahinya, dia tiba-tiba meninggal. Sepatutnya, dia bahkan bukan kakak ipar. Jadi aku salah paham. Ya, Ibu. Paman selama ini. Semua untukmu. Tetap suci. Kau si kecil. Siapa yang ajari bicara begitu? Tidak. Tetap suci. Hilai. Lalu, mereka adalah... Mereka. Kukumpulkan mereka semua. Anak-anak ini hidup sulit. Kedepannya, aku akan anggap mereka seperti anakku sendiri. Sui-Sui juga akan anggap mereka sebagai kakaknya. Sui-Sui, kau baik sekali. Ayo kita tidur juga. Kakak pertama adalah kakak kedua adalah harimau putih. Kakak ketiga adalah naga. Sui-Sui, apa yang kamu bicarakan? Ibu, tidakkah kau lihat di atas mereka ada makhluk mitos? Sui-Sui, ibu tidak lihat apa-apa. Mungkin Sui-Sui salah lihat. Apa Sui-Sui benar salah lihat? Kalau tiga kakak laki-laki benar punya status tinggi, paman dan ibu tak akan direndahkan lagi. Keluarga He menerima Sui-Sui ingin semua orang hidup berkecukupan. Sudah, Sui-Sui, tidurlah sekarang. Sun Niang. Jaga baik-baik anak-anak. Aku pulang malam ini. Sui-Sui. Saat paman pulang nanti, kan kuambilkan harimau besar. Hilai, lukamu belum sembuh total. Jangan buru-buru pergi berburu. Ya, paman. Sui-Sui khawatir pada Keluarga besar ini perlu makan. Harus lebih banyak berburu untuk uang. Agar hidup kita lebih baik. Aku masih punya tabungan untuk keperluan darurat. Ayah, jangan pergi berburu. Luka ayah belum sembuh. Aku buat beberapa ukiran kecil. Bisa dijual di pasar. Hei Jing. Kau. Mau berjualan? Iya. Ayah. Aku ingin mencoba. Ini. Caranya cepat dan tepat. Mungkin. Dia cocok berdagang. kakak suluk. Sekarang orang-orang sulit makan saja. Ada yang mau beli ukiran kayu? Mungkin ada yang beli, tapi aku perlu minta tolong Bibi Shuniang untuk bantuanku. Aku Membantu APA? Aku. Bagaimana bisa ku bantu? Bibi Shuniang, berapa banyak uang di dompetmu? 300 wan. Aku bisa menggandakan 300 wen ini menjadi 900 wen. Asal Bibi Shuniang mau meminjamkan uangnya padaku. Hei Jing, jangan asal bicara. 300 wen bukan jumlah kecil. Mana mungkin ku biarkan kau ambil, lalu menyia-nyiakannya. Bukan begitu, aku tidak main-main. Aku ingin meyakinkan Bibi Shuniang untuk menumbuhkan uang. Kemarin kulihat kakak lelaki ada makhluk mitos Pisiu di atas kepalanya. Pisiu pembawa keberuntungan. Pasti ini berkaitan dengan kekayaan. Ibu, aku percaya kakak lelaki. Ibu, tolong pinjamkan uang pada kakak. Baiklah. Akan kupinjamkan padamu. Terima kasih Bibi Shuniang. Dan terima kasih bantuannya Sui-Sui. Kakak, ada apa di tangan? Apa itu? Sui-Sui.
Itu tahi lalat kakakmu. Sejak aku menemukannya, itu sudah ada. Tahi lalat ini aneh bentuknya. Mungkin ini berkaitan dengan identitas kakak. Coba lihat ini, ukiran kayu anak ayam, bebek, angsa, dibuat dengan bentuk lucu, mainan sempurna untuk anak-anak, tepat waktu. Barang rongsokan apa ini? Benar, mending beli tepung daripada buang uang untuk ini. Kau benar. Kalian bertiga punya akal bisnis nggak sih? Mau beli mainan bagus untuk anak bapak ibu. Pergi sana. Anakku sudah kelaparan. Dunia seperti apa ini? Siapa yang punya uang cadangan untuk barang tak berguna? Camarilla. Kami minta maaf, dia tidak bermaksud buruk. Jangan takut, Sisi. Kakak, soal cari uang, rencanamu bagaimana? Perhatikan dan belajar, adik. Perhatian semuanya, promo spesial hari ini. Beli 1 ukiran, dapat 1 koin kembali. Beli 2, dapat 2 kain. Makin banyak beli, makin untung. Tidak ada batas maksimal. Cashback. Cashback. Apa ini akan berhasil? Tentu. Ini akan berhasil. Aku memanfaatkan naluri cari diskon orang-orang. Kalau budget beli iba Ukraine, seperti janji dapat 100 koin kembali? Pasti. Makin banyak beli, makin untung. Tidak ada janji palsu. Lucu sekali. Ini Kelahatan bagus. Coba lihat. Kasih beberapa. Ini benar berhasil? Tante Xunyang. Ini baru permulaan, bantu aku nanti. Kamu jadi yang galak, aku jadi yang baik. Kita sedang berakting sekarang? Kenapa tiba-tiba bernyanyi? Kakak, Sui-Sui akan membantu Sui-Sui jadi penjahat. Berapa harga Ukraine ini? Tidak mahal, $10 per buah. Kalau ambil 1, dapat $1 kembali. Itu mahal, terlalu mahal? Kalau 8 per buah. Tidak, kakak. Ukiran ini terbuat kayu tersambar petir. Bisa mengusir jahat dan memberi berkah. $8 itu terlalu murah. Kau akan rugi. Apa yang kau tahu? Nah, ini masa sulit bagi semua. Mari beri harga bagus. Apa itu? Baiklah, bagaimana ini? Saya turunkan harga untuk semua. 5 per buah. 5. $5? 5. 5 untuk 1 dan $1 itu bahkan belum modal. Tidak. Jelas tidak. Hari ini, kita jual rugi. $4 per buah. Bagaimana menurut kalian? C7. Baiklah, C7, $4 kalau begitu. Ini benar-benar rugi. Ini semua soal hubungan. Saya ambil 2. Saya juga. Beri saya mau 1. Saya mau 1 juga. Yang ini. Saya mau 1 juga. Saya di sini duluan. Beri padaku. Anak ini tidak bodoh. Kecerdasan bisnisnya persis seperti saudagar. Cepat, lukis wajah anak itu. Kekayaan saya yang luas. Tak punya pewaris. Andai putraku, yang lahir, yang dicuri, ada di sini. Saudagar, tuan mudamu ditemukan. Lihat ini. Itu putraku. Anakku, di mana dia sekarang? Dia di pasar, menjual ukiran kayu. Ukiran kayu? Di zaman sekarang, masih ada yang beli itu? Banyak yang membelinya. Bisnisnya kakap remai. Itu anakku. Pengusaha berbakat. Cepat. Sayap kan kira, aku harus lihat langsung. Dan sampaikan terima kasih pada yang menampungnya. Baik. Aku juga mau. Yang ini. Aku juga, aku duluan. Beri padaku. Barang rongsokan macam apa ini? Kenapa banyak yang beli? Ukiran kayu. $4 per buah. Beli 1, dapat $1 kembali. Kau ini. Lu Jinfeng. Apa maumu? Akan kubongkar tipuan. Kau cuma menipu orang, mencuri uang mereka. Aku. Semuanya. Kalian sudah ditipu. Pikirkan baik-baik. Mengeluarkan 4 uang untuk sepotong kayu. Meski dapat 1 kembali, masih $3 bisa beli beberapa bakpao. Benar. Dia ada benarnya. Membuang 3 uang untuk ukiran kayu. Tak bisa dimakan, tak bisa diminum, tak bisa dibakar.
Untuk bahan bakar. Tepat sekali, balok kayu ini tak berguna sama sekali. Membuang 3 uang. Sungguh sia-sia. Ini penipuan, bukan? Apa yang harus kita lakukan? Bisnis kita yang susah payah dibangun akan gagal? Kami tidak menipu. Beli ukiran kayu ini. Bisa makan daging, bertelur. Kau, gadis kecil. Omong kosong apa ini? Ayam, bebek, angsa dari kayu bisa bertelur? Lalu, apa maksud bisa hidup? Aku mau yang ini untukku, yang ini milikku. Bagus. Jangan berebut. Bisa makan daging, bertelur. Ini Bagaimana mungkin? benar-benar bertelur. Aku hampir lupa. Sui-sui adalah jimat keberuntungan kecil. Tapi jangan biarkan siapapun tahu. Unicorn sui-sui. Atau itu akan menarik masalah. Lupa sebutkan tadi. Ini yang kami siapkan, trik ayam ajaib. Benar-benar. Bagaimana menurutmu? $3 bisa beli sesuatu yang makan daging dan bertelur. Sepadan, kan? Sangat sepadan. Tawaran bagus. Master Hill. Kalian semua pasti telah memberi semua orang ramuan cinta. Bagaimana kayu bisa hidup? Kamu. Jika kamu tidak percaya, coba lagi saja. Aku lapar. Bisakah kamu mengubah batu ini menjadi makanan? Aku akan makan mantou kalau lapar. Roti kukus. Dulu di keluarga Liang, aku tidak pernah punya kemampuan pasti ibu, paman, dan cinta saudara-saudaraku merawat yang memberiku keahlian ini. Manis sekali kamu. Kamu tidak tulus. Kamu pasti menginginkan hal baik ini untuk dirimu sendiri dan membuat masalah. Tepat sekali. Pergi cepat. Pergilah saja. Pergi. Nicole. Mari lihat berapa lama kamu sombong. Pergi. Ayo lakukan satu lagi. Aku akan lakukan yang besar. Berhenti. Serahkan semua perakmu. Cepat serahkan. Perak. Kau minta perak dariku? Jangan banyak omong. Lekas serahkan peraknya. Aku tak punya perak. Ambil saja nyawa. Kau tampak melarat. Tak seperti punya perak. Ayo pergi, cepat. Wanita sialan ini, dia pasti gila karena lapar. Sial sekali. APA. Aku tahu yang punya uang. Di pasar depan sana, para pengukir kayu. Baru dapat harta. Sangka. Ayo pergi. Kita punya uang sekarang. Bisa beli rumah mewah. Yeah. Beli rumah. Uang ini tak cukup untuk sui-sui. Tante Shuniang. Ini 900 wen. Ambillah. Uang hasil kerja kerasmu ini, aku tak bisa menerimanya. Ayah bilang, Tante Shuniang adalah nyonya rumah keluarga Hi. Uang keluarga ini harus kau kelola. Nyonya rumah apa? Ayahmu dan aku. Lepaskan saja. Ayo pulang, ayolah. Aku sangat lapar, mau makan. Kakak, ibu. Cepat, cari sui-sui. Adikku diculik, kumohon, tolong, bantu tangkap penjahatnya. Yeah. Penjahat. Di dunia ini, mereka berbuat segala kejahatan. Siapa berani melawan mereka? Pergi sana, pergi. Tolong selamatkan adikku. Siapa yang halangi kereta? Hilya. Dari mana asal pengemis kecil ini? Tahukah kau siapa yang ada di kereta ini? Kepala pedagang kekaisaran, panglima perdagangan utama. Berani kau halangi kereta? Kumohon, selamatkan adikku. Kalian punya kuda. Jika kudanya lari cepat, bisa kejar penjahatnya. Adikku diculik. Jika terlambat, akan semakin parah. Tidak. Kau anak kurang ajar, tak kau mengerti? Panglima perdagangan kami sedang buru-buru cari tuan muda dan tunda urusan penting. Kau sanggup tanggung akibatnya? Tak boleh. Bangun, cepat. Kami minta maaf. Anakku diculik.
Anak kami panik, jadi menggelanji jalan. Kami minggir sekarang. Tak boleh. Jangan khawatir dulu. Akan ku laporkan ke pihak berwajib. Bibi Shuniang. Sui, apa dia akan celaka? Preman di masa kelaparan. Mereka kanibal sejati. Gadis kecil itu pasti celaka. Tak boleh. Halangi kereta percuma saja. Siapa peduli pada rakyat jelata? Nyawa orang biasa? Liu Jinfeng. Dua preman itu, kau yang tarik mereka? Ini salahku bagaimana? Jelas-jelas kau. Di pasar tadi, yang menarik perhatian. Hingga datangkan preman dan membahayakan anak. Suka jadi duka, bukan? Kau bohong, Sui akan baik-baik saja. Kurang ajar. Berani kau dorong aku. NAK. Kepala pedagang, kenapa turun ke sini? Pergi kau. Anakku. Putraku. Ini, kepala pedagang. Kudengar. Kepala pedagang. Punya anak tunggal. Diculik setelah lahir. Mungkinkah ini? Anak kecil ini adalah tuan mudanya? Selama aku di sini, kau tak akan lukai dia. Apa kakak akan mati? Kakak? Kalian tak ada hubungan darah. Memanggilnya kakak, bahkan kau. Bukan anak ayah. Kau anak harap. Liu Jinfeng diam. Dia masih anak-anak. Tak tahukah kau kejam? Beraninya sebut anakku harap. Siapa di sana? Siapa yang dorong aku? Diam. Ini kepala pedagang. Kepala pedagang. Pemimpin pedagang Kerjon. Kepala pedagang. Dia bilang dawa anaknya. Ini mustahil. Paman, ku mohon, selamatkan Sui, selamatkan kakak. NAK. Aku ayahmu. APA? Dia anak kepala pedagang. Kau. Pergi sekarang dengan pasukanmu. Ambil gadis bernama Sui. Bawa dia kembali. Jika rambutnya tercederai. Kau yang ketuntat. Baik tuan. NAK. Ini. Aku. Tante Shuniang. Kekasih ayahku Hilai. Hilai. Pria yang asuh anak. Bertahun-tahun, pria baik. Harus kuucapkan terima kasih. Siapkan. 10 rumah mewah. 100 hektar tanah. 10.000 tehil emas. Sebagai tanda terima kasih. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mustahil. Wow. Sun Niang. Ini semua diberikan kepada kita oleh saudagar besar. Sang saudagar besar berkata, ini semua balasan atas kebaikanmu merawat dawa. Apa ini? Ini terlalu bagus. Sui. Mulai sekarang, ini rumahmu sekarang. Para preman yang menculik telah dieksekusi oleh paman. Dan wanita itu, Liu Jinfeng, juga dipenjara. Kamu tidak takut kan? Tidak, terima kasih, Paman Saudagar. Sama-sama, Sui. Anakku, coba lihat. Suka rumah mega ini? Ini ribuan kali lebih baik dari keluarga Lia. Saudagar besar. Hadiah ini terlalu berharga. Kami benar-benar tak bisa menerimanya. Membesarkan dawa adalah takdir tanpa meminta balasan. Kakak Hilai, Anda dan saya, jangan sungkan. Jika bukan karena Anda membantu saya merawat dawa selama bertahun-tahun, saya takkan pernah bisa menemuinya lagi. Dan juga Sui, jika dawa tak pergi menyelamatkannya untuk menghalangi keretaku, aku takkan secepat ini bersatu kembali dengan putraku. Jadi, kakak berasal dari keluarga cukup kaya, putra sang saudagar besar. Lalu kakak kedua dan ketiga, identitas mengesankan apa yang mereka miliki? Terima kasih, saudagar besar. Tak perlu berterima kasih. Jangan terlalu formal. 10.000 tael emas ini akan menjamin keluarga Hi hidup makmur selamanya. Hebat, keluarga Hi sekarang kaya. Maukah kau pulang bersama ayahmu?
Ayah Hilai membesarkanku selama bertahun-tahun. Sui-sui. Dia menyembuhkanku. Aku tak tega pergi. Ayah, aku juga tak tega meninggalkanmu. Paman saudagar. Setahun ada 12 bulan. Separuh tahun pertama bisa dihabiskan dengan paman. Separuh kedua bersama paman. Dia bisa bersama keduanya. Bagaimana? Ide bagus. Sui-sui, kau memang anak pintar. Aku bisa memberimu such a permintaan. Apa yang kau mau? Katakan saja. Dulu, keluarga Liang suka ganggu ibu. Sui-sui takut pada mereka mengganggu ibu lagi. Bisakah paman buat mereka tak berani datang lagi? Keluarga Liang. Dari desa Liang. Keluarga Liang yang kaya itu. Anakku. Tampan sekali. Mirip. Tuan, apa yang kau lihat? Ya. Seperti aku. Tampan seperti aku. Putra tuan ini tentu mirip sang tuan, tampan dan gagah. Tuan, ada masalah. Tuan, ada masalah. Jangan. Kenapa panik? Jangan takuti. Anakku. Tadi siang tetangga bilang, Saudagar besar akan periksa aset kita. Lalu sorenya, semua toko keluarga Liang disegel saudagar besar. Katanya, keluarga kita melanggar aturan bisnis. Perlu pemeriksaan menyeluruh. APA. Saudagar besar tiba-tiba menyerang kita. Tuan Tanah. Perintah ini datang langsung dari sang saudagar besar. Ini khusus menyasar keluarga Liang kita. Kita tidak punya hubungan dengan sang saudagar besar. Mereka orang-orang sangat penting. Mengapa mereka menarget kita? Aku tidak. Ini, apa yang kau pegang itu? Ini surat dari Liu Jinfeng. Dia bersekongkol dengan preman, lalu dipenjara karena perampokan. Ini surat yang dikirim dari penjara. APA, kakak perempuanku ternyata di penjara. Tuan, kesalahan APA sebenarnya yang kita lakukan? Ini Shunniang dan si pembawa sial kecil, Sui-sui. Shan Niang. Si kecil ini lagi-lagi? Kapan dia bisa terlibat dengan sang saudagar besar? Bukannya dia sudah menikah dengan pemburu Hilai? Hilai itu. Dia dapat keberuntungan mengadopsi 3 anak laki-laki. Anak sulungnya adalah putra tunggal saudagar kekaisaran. Sekarang, seluruh keluarganya sudah pindah ke Kabupaten Ladang Saber. Rumah-rumah indah. Sangka. Hijab Miwa. TAPI. Dengan kehadiran si Sui-sui pembawa sial. Dia pasti akan mengetak mereka. Sampai keluarganya hancur dan musnah. Lalu kita harus bagaimana? Sekarang toko-toko kita tutup. Kita tidak bisa terus hidup. Karena mereka punya dukungan saudagar kekaisaran. Maka kita cari pendukung yang lebih kuat dan saudagar kekaisaran. Sekarang pulang dan istirahatlah. Kepala pelayan. Ya. Undang wakil jenderal. Kuo ke manor kita untuk perbaikan. Baik. Enak. Di mana kakak laki-laki? Kenapa dia tidak datang makan? Kakak laki-lakimu pergi belajar bisnis ke sang saudagar besar. Nanti dia akan kembali. Sui-sui adalah bintang keberuntungan keluarga kita. Sejak kamu datang, setiap makan selalu ada daging. Dan kita dapat rumah besar ini. Asal semua menyukai Sui-sui, aku senang. Benar. Kakak sulung adalah putra saudagar besar. Identitas kakak kedua adalah kakak kedua punya bakat bela diri. Satu-satunya putra keluarga milik
Walau keluarga kita sekarang kaya, tapi mungkin kita tetap akan diintimidasi. Tapi Swiss berharap semua orang tak akan pernah diintimidasi. Ini, Wakil Jenderal Kuo, silakan. Wakil Jenderal Kuo, apa kabar Anda? Apa Jenderal Penjaga Negara sehat? Jenderal Penjaga Negara, bukan hal yang sembarangan ditanya. Cepat katakan apa yang kau mau. Wakil Jenderal Kuo, sedikit Tiandamata. Ini hanya simbolis. Bicaralah. Aku ingin minta tolong untuk menghajar seseorang. Namanya Hilai. Dia memakai sumber daya saudagar besar untuk Carrion Tongue. Dan dia bahkan merebut istri dan anakku. Sungguh menjijikkan. Jadi ingin dia dihukum bagaimana? Pinasekin mereka. Peraninya. Kau berani sekali. Wakil Jenderal Kuo, tenanglah dulu. Aku juga terpaksa. Hilai itu mengangkat 3 anak laki. Putra sulungnya adalah putra tunggal saudagar besar. Kalau anak kedua dan ketiganya juga anak orang berkuasa, maka hidupku tak akan tenang. Dan Sui-Sui, si pembawa sial, menyimpannya selalu bermasalah. Kumohon, Wakil Jenderal Kuo, bantu singkirkan mereka. Tugasmu ini sangat kejam. Asal Wakil Jenderal Kuo membantuku setelah selesai. Ada juga hadiah yang besar. Terima kasih, Wakil Jenderal Kuo. Terima kasih, Wakil Jenderal Kuo. Jenderal, apa yang Anda butuhkan? Hari ini pejabat sipil terus-menerus menuduhku. Mereka bilang ada yang terima uang untuk selesaikan masalah. Di antara mereka, Anda bukan salah satunya kan? Aku sama sekali tidak terlibat. Bagus, kalau memang begitu. Aku akan periksa anak. Apa Jenderal akan pergi ke kamar Tuan Muda untuk bakar dupa? Tuan Muda lahir belum lama ini, lalu meninggal. Jika dia masih di sini, di kediaman Jenderal, pasti lebih ramai. Bunda, Aki lewat jalan pintas. Cepat pulang ke kakak-kakak. Makan kue daun teratai. Baiklah, anakku asai tukang makan. Ayo pergi. Bunda. Bunda. Tulisan 3 huruf apa itu? Itu kediaman jenderal, rumah jenderal penjaga bangsa. Jenderal penjaga bangsa. Kakanda ke... Sui-sui, sui-sui, ada APA, jangan nakuti bunda. Sui-sui, ada yang di sana? Tolong. Ada yang bisa bantu sekarang? Sui-sui. Sui-sui. Kenapa anak ini pingsan? Saya tidak tahu. Anak saya tiba-tiba pingsan. NAK, tolong panggilkan dokter. Ada dokter di kediaman Jenderal. Tunggu di sini. Saya akan laporkan ke Jenderal. Baik. Nianer. Ini salahku, Nianer. Dulu. Aku gagal melindungimu, kau dan ibumu. Saat kalian pulang, diserang musuh. Saat itu kau masih bayi dan meninggalkan ayahmu. Jika ayah selesai bertugas, akan ke alam baka untuk mencarimu dan ibumu. Jenderal, ada masalah. Ada anak kecil di luar, tiba-tiba pingsan. Dia pingsan. Ayo lihat. Sui-sui, jangan buat ibu khawatir.
Jenderal, hamba mohon, tolong selamatkan anak saya. Cepat, panggil dokter. Sayap. Sui. Paman Jenderal, tolong selamatkan kakak laki-laki. Dia dalam bahaya di rumah. Kakak. Di mana rumahmu? Kau suka sekali dengan bela diri. Ayah akan buatkan untukmu pedang kayu, ya? Pasti. Terima kasih, ayah. Kalau sudah siap nanti ayah juga buatkan untuk kakak Sui, biar dia punya mainan. Minum air. Wakil Jenderal Kuo. Ini dia. Kalian siapa? Kau ternyata. Dia pencuri istri dan anak. Ya, dia pelakunya. Cepat bantu aku bunuh dia. Kenapa kalian mau bunuh ayahku? Anak ini punya semangat. Yang terasa, seperti pernah kenal. Tuan Liang. Kau jelas-jelas tinggalkan istri dan anakmu dulu. Sui itu anak baik. Sayal. Jangan sebut si pembawa sial itu. Sayal. Wakil Jenderal Kuo, cepat. Serang. Huo. Berhenti. Jenderal. Wakil Jenderal Kuo, apa yang barusan kau lakukan? Hilai. Huo. Kak, kau bersama mereka. Now, dengarkan aku. Mereka mengganggu aku dan ayah. Kau menyandera adikku dan Bibi Xunyang. Tidak, Huo, jangan salah paham. Kakang kedua, Kau takkan lukai adikku. Lepaskan adikku. Now, jangan gegabah. Aku datang membantu. Ayah, kau tahu kita tak sedarah, tapi kau membesarkan. Hari ini, aku bersumpah melindungi keluarga Hi. Anak ini punya semangat. NAK, jangan nekat. Aku datang membantu. Turunkan pedangmu. Darah jenderal dan darah anak ini bercampur, mengkingkau. Apakah dia? Jenderal. Seumur hidupku, hanya punya satu anak, anakku. Mungkinkah anak ini? Bawa pasukanmu dan pergi dari rumahku. turunkan Kakak kedua, jangan marah. Paman Jenderal baik hati. Kakak kedua dan mata Paman sangat mirip. Benarkah ini kau, Nian Er? Oh tidak. Siapa sangka anak angkat Hilai ini adalah anak sang jenderal. Jenderal, bawa Hamiu, Diam. Kakak, anak kecil ini anakmu? Bukan. Huo, kutemukan di Dahuaisan. Saat itu dia terluka, dan matanya buta. Dia terlihat sangat memelas, jadi ku bawa pulang Dahuaisan. Persis tempat istriku dan anakku diserang. Kau benar anakku, Erwa. Ayah, Setiap gerakan Ada Siri Kazgayaku. Jadi kau memang Nian Erku. Putra Sulung Hilai adalah anak pedagang. Yang kedua anak jenderal. Kebetulan yang luar biasa. ayah. Apa aku benar-benar putra jenderal? Ya. Hi Jing. Perkataan jenderal itu benar. Pantasan saja, kak kedua punya kemampuan bela diri hebat. Jadi ayah kandung kak kedua adalah pahlawan besar. Tapi tadi kau mau membunuh ayah. Karena itu, aku menolak. Kalian tentara, masuk rumahku tanpa izin. Dan berbuat jahat. Kembali ke kediaman jenderal. Terima 30 cambukan. Lakukan introspeksi di penjara militer.
Jenderal, ampunilah. Ini Samuel perintah Tuan Liang. Dia yang menghasut kami. Bawa dia pergi. Jenderal. Tuan Liang. Apa ada permusuhan dengan? Tidak ada permusuhan. Mana berani aku? Ini semua salah paham. Semua cuma kesalahpahaman. Kau menyuap tentara untuk melukai keluarga Hilai. Masalah ini tak bisa diabaikan. Ku beri waktu 3 hari untuk menyerahkan semua harta keluarga Liang kepada keluarga Hilai sebagai ganti rugi. Jika tidak patuh, kau akan kukirim ke perbatasan sebagai tentara menjaga dari angin dan pasir. Baik-baik, aku akan transfer uangnya secepatnya. Ana, bukankah Sui-Sui dianggap pembawa sial oleh semua? Kenapa di keluarga hanya dalam beberapa hari dia bisa dapatkan pedagang besar? Tunggu sebentar, ayah. Putra kesayanganmu, bukan anakmu sendiri. Kamu, jangan bicara yang bukan-bukan. Dia bukan benar-benar putra. Kamu, dasar gadis kecil. Anakku sendiri, bagaimana bisa begitu? Bukankah darah dagingku? Jangan coba memecah belah di sini. Keluarga Liang, tak perlu ada tempat untuk Sui-Sui. Sui-Sui adalah harta keluarga He kami. Kami sangat menyayanginya. Tenang saja. Benar sekali. Mulai sekarang, Sui-Sui dan nama Liang Anda tak lagi ada hubungan. Pembawa sial kecil, tapi dianggap harta. Sangka, benar-benar bodoh. Bodoh. Selamat tinggal. Jangan sedih. Kita semua satu keluarga. Kakak kedua akan ada di sini. Tak ada yang berani mengganggumu lagi. Sui-Sui. Mulai sekarang, kediaman jenderal akan melindungimu. Kakak Hilai. Kau bilang dulu, saat kau selamatkan anakku, matanya buta, tapi sekarang, Sui-Sui lah yang membantuku melihat lagi. Sui-Sui. Terima kasih banyak. Mulai sekarang, kediaman jenderal adalah rumahmu. Datang kapan saja. Tuan Liang lah yang buta dan bodoh. Suatu hari dia akan menyesalinya. Perlahan. Jangan bangunkan anak itu. Apa yang kau lakukan? Tuan, mohon izinkan saya jelaskan. Hillier. Jelaskan apa? Tuan, beraninya kau. Tuan, kau berani menyentuh wanitaku. Kau pantas mati. Pengawal. Ampun, Tuan, ampuni nyawa saya. Bawa pria ini dan buang ke sungai. Tuan, ampuni nyawa saya. Tuan, saya terpaksa. Terpaksa. Kalau begitu saya tanya, anak ini punya siapa? Ini milikmu. Ini milik pengurus. Tuan Tanah Liang, saya jamin itu. Anak ini, dari perselingkuhan kakakku dan pengurus. Anak yang manis. Kau, jangan panggil aku kakak. Dulu, aku mohon bantuanmu di penjara. Kau tak hanya tak menyelamatkanku. Kau meniogak penggawal untuk merekuniku. Kau takut aku akan mengungkap rahasiamu. Terbongkar. Karena kau tak baik. Jangan salahkan aku jadi takadil. Kau bunuh dirimu. Jika tidak, anak ini akan kibana. Dasar jalan. Pengawal. Bawa jalang ini. Dan lempar ke serigala. Kakakku sudah mati. Maka aku bisa dekat dengan Tuan Tanah Liang, pelindungku. Pasti Si Sui-Sui. Sialan itu penyebabnya. Saat dia seharusnya pergi. Dia membawa keberuntungan kami. Jika tidak, bagaimana keluarga He bisa bangkit setinggi ini? Dan bahkan dekat dengan saudagar kekaisaran.
dan Jenderal Agung. Saudagar Kekaisaran dan Jenderal Agung digabung. Tak sepengaruh dia. Maksudmu? Sifat manusia sejak lahir baik. Sifat manusia kasar dan bodoh. Sui-sui. Itu, sifat manusia sejak lahir baik, bukan kasar dan bodoh. Sui-sui. Kenapa hidungmu berdarah? Saudagar Bizar, Kak Hilai. Mulai sekarang, kita satu keluarga. Malam ini, ayo bersilaturahmi dengan baik. Baik. Ayo pergi. Kamu baik-baik saja? Sui-sui. Kenapa kamu berdarah? Ini terlalu mendadak. Kok bisa mimisan? Aku akan segera mengutus orang untuk memanggil dokter segera. Sui-sui adalah buah hati dari 3 keluarga kita. Anak kesayangan kita semua. Kita harus melindunginya. Siapa saja, cepat datang. Ini adalah kediaman keluarga Hilai. Anda ini. Kasim Sia. Ini adalah Kasim Sia. Yang mulia. Dia sudah datang. Sempurna, ikutlah denganku. Hidup yang mulia. Bangunlah, terima kasih, yang mulia. Ayah, orang itu sekarang. APA. Sui-sui, jangan bicara sembarangan. Dasar anak kecil. Beraninya kau mengutukku sampai mati di depan umum. Sui-sui tidak berbohong. Sui-sui. Jadi kaulah anak dari desa Liangjia, gadis kecil yang disebut pembawa sial. Yang mulia, Sui-sui adalah anak angkat, baik hati dan polos. Dia tak pernah menyakiti siapapun. Yang mulia, jika bukan karena Sui-sui, Jenderal dan aku takkan menemukan anak kandung kami sendiri. Dia bintang keberuntungan, bukan pembawa sial. Tapi Tuan Liang, dari desa Liangjia, mengadu pada Kaisar, bilang, Sui-sui, pembawa sial yang merugikan rakyat. Dia juga bilang, Yendro, bersekongkol dengan kepala pedagang, merencanakan pemberontakan. Yang mulia, tolong lihat, kami tak bersalah, tak bersalah. Sejak zaman dulu, jenderal dan kepala pedagang tak boleh terlalu dekat. Akhir-akhir ini, kalian berdua membeli daging dan menghadiri pesta. Mengkingka, kau merencanakan pembunuhanku, merebut takhta dalam kekacauan. Yang ingin menyakiti yang mulia, bukan kedua tuan itu, tapi tipu muslihat. Tipu muslihat. Tipu muslihat apa? Sui-sui. Jangan bicara sembarangan, ini ruang studium kerajaan. Baginda. Adikku masih kecil. Perkataan anak-anak polos. Mohon Baginda, jangan salahkan dia. Tak takut pada hamba? Katanya, Baginda baik dan bijaksana. Penyayang rakyat. Aku tak perlu sembunyikan apa. Jadi tentu tak takut. Sikap anak ini. Seperti keturunan bangsawan. Pernah dengar dongeng kucing musang untuk pangeran? Nak kecil, apa maksudmu? Pangeran bukan pangeran asli. Dia kucing musang, berani sekali. Fitnah putra mahkota. Kalau tak percaya, hadirkan pangeran untuk berhadapan. Kakak pertama Pit, lambang kekayaan. Jadi dia putra kepala pedagang. Kakak kedua terkait bela diri. Jadi putra jenderal. Kakak ketiga naga. Naga terkait dengan kaisar sejati. Kaisar sekarang, yaitu Baginda. Jadi kakak ketiga, pastinya putra Baginda. Yang mulia, Pangeran Putra Sah Permaisuri. Keturunannya murni dan luhur. Bagaimana mungkin palsu? Anak ini pasti berpura-pura. Omong kosong, kebenaran dari masa lalu. Kaisar tak boleh tahu sama sekali. Kalau tidak, hidupku akan lenyap. Yang mulia, Sui-sui, reinkarnasi bintang keberuntungan. Apa yang dia katakan akurat, bukan tanpa dasar. Berani sekali. Kalau yang berani. Keputusan Kaisar. Bagaimana Anda, Kasim, memengaruhinya? Yang mulia, saya pertaruhkan nyawa. Apa yang Sisi katakan tidaklah palsu. Yang mulia, jika Anda akan menghukumnya, rakyat ini yang menanggungnya. Kakap. Panggil putra mahkota. Ayah Kaisar, ada perlu apa? Ayah Kaisar?
Dialah yang mengambil tahta kakak ketiga dan membuat kakak ketiga bisu. Apa itu? Kaisar terkutuk. Malam ini kuracunimu. Racunimu sampai mati. Dengan begini kau takkan tahu. Aku keponakan Kasim Sia. Besok, yang di tahta emas adalah aku. Yang kudengar tak isi hati putra mahkota. Pangeran mahkota merencanakan kudeta. Paduka, apa yang kau pandangi? Ibuku dulu pelayanmu di perpustakaan yang hina. Dia mencoba merayumu. Tapi kau menyiksanya sampai mati. Kasim Sia, pamanku, menukarku dengan pangeran sejati. Agar Paduka merasakan sakitnya kehilangan keluarga. Besok, kerajaan ini akan jadi milikku. Ayah. Mengapa Paduka memanggilku? Mungkinkah pikiran pangeran itu benar? Mustahil. Aku harus ungkap kebenaran. Xiao Zaizi. Bawa cermin persembahan Persia, segera. Kata orang sermon itu bisa tunjukkan kehidupan lampau. Apakah Paduka mulai meragukan identitas pangeran? Apalagi yang kau tunggu? Pergi sekarang. Segera. Mendekatlah. Aku tak suka cermin, ayah. Kau melawan kaisarmu, mendekat. Paduka. Seperti kata Sui-Sui, pangeran ini bukan pewaris sah. Pangeran sejati ada di sini. Salam, Yang Mulia. Mengapa kau bersimpuh padaku? Ini putra kandungku. Yang tertukar saat lahir. Tapi aku, Paduka, akulah putra mahkota sejati. Ibumu hanyalah pelayan. Pamanmu seorang kastrat. Selain permaisuri, aku tak pernah bersentuhan wanita lain. Bagaimana kau bisa jadi putraku? Kastrat siya. Kau dan perempuan hina telah melakukan pengkhianatan. Kejahatanmu tak terampuni. Penggawal. Bawa mereka pergi dan eksekusi dengan cara dicabik-cabik. Anakku. Panggil aku ayah. Putra ketiga. Kaisar adalah ayah kandungmu. Ayah. Bagus. Mulai hari ini, kau adalah putra mahkota. Hilai. Besarkan putraku dengan baik, dan akan kuberi gelar Marquis Yongning. Sway, kau benar-benar bintang keberuntungan. Aku akan mengadopsimu sebagai putriku dengan gelar Putri Fulai. Kau terima? Paduka, aku punya ibu lain. Ibuku dan paman Hilai saling menyayangi. Hati mereka berdet. Maukah Anda menikahkan mereka? Disetujui. Aku perintahkan penyatuan Shenyang dan Hilai. Segerakan pernikahan mereka. Kami berterima kasih pada Paduka. Hormat Marquis Yongning dan Putri Fulai. Bukankah itu putri kita dengan anak terkutuk itu? Terkutuk? Omong kosong. Sejak Xunyang mengadopsi Sui-Sui, dia berubah menjadi seorang markis terhormat. Anak itu jelas membawa berkah. Si bodoh Kailyang telah kalah telah. Aku menyesali segalanya. Sui-Sui bukanlah kutukan. Jika saja aku tak menyiksanya dan mengusir mereka, aku akan jadi markis sekarang. Sui-Sui, panggil aku ayah. Ayah. Oh, kau.